Halo guys, balik lagi di channel Yura Ravinzi yang lagi coba belajar Python. Nah, kali ini pertemuan kedua. Mohon maaf selangnya agak lama dari pertemuan yang pertama, tapi nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan masih semangat belajar ya. Nah, sedikit mengulang kenapa kita harus belajar Python gitu. Kalau menurut saya, karena memang Python ini salah satu bahasa pemrograman yang lagi populer ya. Kemudian khususnya itu di data science, machine learning, sama artificial intelligence. Lalu Python ini juga bisa kita tujukan untuk membuat automation gitu. Misalnya kita ada program yang pekerjaannya itu berulang, yang bisa kita lakukan automation, jadi kita nggak perlu melakukan pekerjaan itu gitu. Kemudian beberapa website besar juga dibangun dengan Python, yang tentunya dikombinasikan dengan framework tertentu ya, misalnya framework Django. Itu contohnya YouTube, Instagram, Pinterest. Nah, itu dibangun dengan Python dan framework Django. Oke, sekarang kita akan coba untuk belajar tentang variabel ya. Nah, kemarin kita udah belajar sedikit bagaimana untuk ngeprint di Python gitu. Misalnya kita bikin teks hello world. Nah, teks hello world ini kalau dia dalam tanda kutip seperti itu dinamakan string. Kemudian kalau misalnya kita membuat kita buat file baru lagi ya. Oke, namanya pertemuan kedua itu aja ya, atau tes 2 aja deh. Oke. Nah, misalnya kita punya kita buat aja ya, sebuah variabel yang namanya itu umur. Oke, salah umurnya kita buat 45. Kemudian kita print. Nah, kalau misalnya kita mau ngeprint 45 ini, kita harus ketikkan umur di sini. Nah, seperti ini. Tapi jangan pakai tanda kutip ya. Kalau misalnya nanti pakai tanda kutip, nanti yang terprint adalah tulisan umur gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini kita coba running ya. Nah, teman-teman, saya lihat ini 45. Jadi yang di print dia adalah si 45 ini, variabel umur ini gitu. Tapi kalau misal teman-teman nanti taruh tanda kutip gini, pasti yang di print adalah si umur gitu. Nih, si umur gitu. Nah, kemudian Python ini ngebaca variabel yang didefinisikan paling akhir. Misalnya teman-teman punya variabel dengan nama yang sama umur, tapi di sini tuh 50 gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita print ya, dia akan ngeprint 50. Jadi dia ngebaca yang baris paling bawah gitu ya, kalau kita punya nama variabel yang sama gitu. Oke, selanjutnya misalnya kita mau mendefinisikan sebuah variabel lagi ya. Contohnya itu panjang misalnya. Nah, tapi panjangnya ini koma, bisa juga gitu. Misalnya panjangnya 5,6 meter. Tapi koma di sini tuh pakai titik ya. Titik, bukan tanda koma seperti ini. Tapi dia titik. Kemudian kita bisa juga mendefinisikan variabel itu dalam bentuk string, pastinya bisa. Misalnya kita buat namanya adalah, contohnya kita buat nama buah. Nah, kalau misalnya nama buah itu kan terdiri dari 2 kata ya. Biasanya itu disambung dengan underscore seperti ini. Tapi kalau misalnya mau nggak pakai underscore, misalnya gini, nama buah, ya bisa-bisa aja gitu. Cuman lebih seringnya itu sih didapati ya pakai garis bawah seperti ini gitu, untuk memisahkan, jadi kayak lebih enak dibaca aja gitu. Misalnya nama buah apel, contoh ya guys, walaupun ini random. Nah, ini harus ada tanda petiknya gini ya. Boleh petik 2, boleh petik 1 juga kayak gini. Mana teman-teman yang nyaman aja. Oke, kemudian selain string, bilangan desimal bisa kita bilang float ya. Tipe bilangannya, tipe variabelnya itu, tipe datanya itu float. Kalau yang ini ini float, kemudian ini string. Nah, ini kita kasih tanda aja lah ya,
bikin komen pakai tanda pagar ya. Ini in juga, kemudian ini float, kemudian ini string. Lalu kita bisa juga buat boolean. Nah, teman-teman mungkin udah tahu juga bilang boolean itu terdiri dari 2 aja nilainya, benar atau salah. Misalnya kita buat aja kamu cantik. Kan jawabannya ya atau tidak gitu ya. Kalau misalnya jawabannya ya, kita bikin true. Nah, true. Tapi jangan T-nya itu harus huruf besar ya. Kalau misalnya kita true gini, dia nggak kebaca tuh, nggak berubah jadi biru. Jadi T-nya itu harus huruf besar. Begitu juga kalau misalnya false. False F-nya juga harus besar. Harus huruf kapital. Oke. Oh iya teman-teman, untuk variabel yang misalnya tadi ini ya, umur, panjang, nama buah, kamu cantik, itu di Python ada ketentuannya ya. Yang pertama ketentuan variabel. Yang pertama itu nama variabel itu harus terdiri dari abjad, angka, atau underscore gitu. Jadi abjad, angka, atau underscore. Jadi kayak yang udah kita buat tadi, ini ada underscore bisa. Kalau kalian mau bikin kamu cantik 1, 2, 3 bisa juga gitu. Kemudian ketentuan yang kedua itu tidak menggunakan kata kunci yang ada di Python. Nanti seiring belajar kita akan tahu beberapa kata kunci yang ada di Python ya. Contohnya kayak true tadi ini, itu nggak bisa ya, itu kan udah ada di Python gitu. Ya, nggak bisa, dia warnanya nggak sama kayak yang ini. Jadi kalau misalnya dia ada kata kunci, dia nggak bisa ya. Kemudian yang ketiga itu tidak diawali dengan angka. Jadi kalau teman-teman membuat 1, 2 panjang sama dengan 5, 1, 2 panjang sama dengan 6.7. 1, 2-nya ini nggak kebaca tuh, merah. Jadi nggak bisa. Jadi ada 3 ketentuan yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama tuh isinya bisa berupa abjad, angka, atau underscore, kemudian tidak menggunakan kata kunci yang ada di Python, dan tidak diawali dengan angka. Kayak gitu. Kemudian kita bisa juga buat kayak gini. Misalnya nama sama dengan Yura, ya kan? Umurnya kita buat, sorry ya, ini umurnya 1 aja. Umurnya kita buat 26 gitu. Terus misalnya kita mau ngeprint nama sama umur. Kalau misalnya kita mau bikin tambahan string gitu sebelumnya, kita bisa buat di sini print umur. Saya adalah koma umur. Coba kita print. Nah, umur saya adalah 26. Kita hapus saja itunya, spasinya. Nah, umur saya adalah 26. Otomatis ada tambahan spasi ya di sini. Umur. Nah, kalau misalnya kita mau ngeprint 2 tambahan string di depan dan di belakang, kita tambahkan aja di belakangnya tahun. Nah, umur saya adalah 26 tahun. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kita mau ngeprint 2 variabel sekaligus gitu? Itu juga bisa kita lakukan ya dalam satu line. Itu juga bisa kita lakukan. Misalnya kita mau print nama saya adalah kita bikin nama ya. Kemudian umur saya, koma ya, umur saya adalah, kita print si umur gitu. Umur, variabel si umur tadi gitu ya. Kemudian
tahun. Coba kita print ya. Nah, nama saya adalah Yura, umur saya adalah 26 tahun. Oke. Nah, jadi bisa digabung seperti ini. Kemudian di Python itu kita nggak ada yang namanya deklarasi variabel. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini kan kita udah buat variabel umur nih, 26. Sebelumnya kita nggak ada deklarasikan kan variabel umur ini tipe datanya apa. Biasanya kan kalau misalnya di bahasa Java contohnya itu kan kita mesti kayak, atau C++ gitu ya, kita mesti deklarasikan dulu variabel yang mau kita buat itu tuh tipe datanya apa. Misalnya in umur str nama gitu misalnya. Nah di sini di Python tuh kita nggak perlu kayak gitu, kita nggak perlu deklarasikan, kita langsung aja buat variabelnya. Nanti Python akan nentuin sendiri dia itu tipe datanya apa. Umur ini dia udah Python tuh udah langsung tahu, oh umur ini kita isi nilainya 26 value-nya, berarti dia in kayak gitu. Jadi kayak Python udah tahu aja gitu. Oh iya teman-teman, ada shortcut di VS Code. Misalnya kita mau mindahin baris ini ke bawah, kita taruh aja kursornya di baris yang mau kita pindahin, tekan aja Alt plus panah bawah, nanti dia ke bawah kayak gini. Ke atas tinggal ke panah atas gitu. Jadi mudah ya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah belajar yang udah mengetahui bahwa misalnya kita punya variabel umur di atas 26, kita buat lagi variabel umur di bawah 27. Nanti kan yang di print adalah yang di bawah kan ya, jadi yang umurnya 27 tahun. Nah, bisa juga teman-teman buat seperti ini. Di sini kita buat variabelnya beda, tapi kita mau ngambil nilai yang ada di variabel yang sebelumnya. Itu namanya assignment indirect ya. Jadi kita bisa membeli nilai dengan nilai variabel yang lain. Misalnya aja umur 2 sama dengan umur gini. Jadi si umur 2 ini adalah si umur gitu. Bisa. Nanti isinya tetap 26. Kayak gini. Oke teman-teman, sampai situ dulu kita belajar tentang variabelnya. Next kita akan belajar tentang tipe data. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.